البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah sampai pada pembahasan as-sabr, yang merupakan perkara keempat yang wajib untuk diketahui oleh setiap muslim dan muslimah. Dan keempat perkara ini akhwani fillah, yang pertama apa saja? Yang pertama apa indak Nabil? Al-ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu di sini apa? Indak ya Rifki? Dalam matan, wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islam bil adillah. Kemudian yang kedua apa? Umar. Indak ya Aba Mujahid. Al-amalu bih. Baik. Beramal dengan ilmu tersebut. Baik. Kemudian yang ketiga apa, Iqbal? Ad-da'watu ilaihi, berdakwah. Naam. Mendakwahkan apa yang telah diilmui. Kemudian yang keempat apa? Indak Faisal? As-sabru 'alal adzafi. Naam. Dan telah kita bahas masing-masing poin tersebut, akhwani fillah, yang kalau kita simpulkan bahwasanya pada keempat tersebut, yang pertama kali hendaknya seseorang menyempurnakan dirinya terlebih dahulu dengan ilmu dan amal. Dia sempurnakan dirinya dengan menghiasi diri dengan ilmu dan amal. Kemudian dia tuntut untuk berusaha menyempurnakan orang lain dengan mendawainya, menasihatinya. Dan poin yang keempat sebagai apa? Sebagai hal yang harus seorang muslim sadari bahwasanya mesti akan ada gangguan sehingga butuh sabar. Karena jalan yang ditempuh tidak kemudian lurus-lurus terus. Nah, tanpa ada gangguan, tanpa ada ujian, mesti akan diuji. Sehingga butuh bersabar di atas jalan yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan tadi. Baik jalan ilmu, butuh sabar. Nah, kalau seorang tidak bersabar di awal langkah ini, akhwan, maka langkah-langkah berikutnya tidak akan bisa baik. Langkah awal adalah jalan ilmu. Dia butuh sabar di atasnya, yang merupakan tolak ukur baik dan buruknya seorang hamba. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan dengannya, maka akan dipahamkan terhadap perkara agamanya. Dan syaitan berusaha mengerahkan seluruh usahanya, baik dari kalangan jin maupun manusia, untuk memalingkan hamba-hamba Allah dari jalan ilmu. Berusaha untuk dipalingkan dari jalan ilmu dengan banyak hal. Oleh karena itulah banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala
Ketika seorang hamba dalam hatinya ada apa? Ada kecintaan terhadap ilmu. Baik. Ada merasa kehilangan ketika terhalangi dari majalisul ilm. Ada kerinduan ketika terhalangi dari majalisul ilm. Ini alamat baik. Alamat baik. Karena banyak manusia ketika terhalangi oleh syaitan, akhwanifillah, sudah tidak ada lagi keinginan untuk mempelajari agama Allah. Dipalingkan baik pada perkara dunianya atau dipalingkan dengan syubhat-syubhat yang ada. Nas'alullah al-afiyah. Siapa saja yang tidak bersabar di atas jalan ketaatan, nah, maka dia akan terpalingkan kepada jalan kemaksiatan. Itu sudah pasti, ya kawan. Nah, orang-orang munafikin ketika mereka menjauh dari bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh mereka untuk ikut bersama kaum mukminin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperjuangkan agama Allah, berjihad. Tapi mereka malah beralasan la taftinni. Allah kabarkan dalam surat At-Taubah, wa minhum may yaqulu dzalli wa la taftinni. Sebagian mereka ada mengatakan, berilah izin kepada kami, jangan engkau fitnah kami, dalam artian biar kami selamat, jangan engkau ajak kami kepada perkara yang mencelakakan. Tapi ternyata malah mereka jatuh dalam fitnah yang lebih parah. Makanya Allah Subhanahu wa taala katakan, ala fil fitnati saqatu. Katalah bahwasanya sungguhnya mereka telah jatuh dalam fitnah yang parah. Kenapa? Karena tidak sabar ikut bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka melihat Rasul, berada di sekeliling Rasul, tapi hidayah, kawan. Yang di sekeliling Rasul saja, ada mereka yang terpalingkan, di antaranya orang-orang munafikin ini, melihat bagaimana akhlak Rasul secara langsung, melihat bimbingan Rasul secara langsung, melihat bagaimana beliau mendakwahkan agama ini secara langsung. Seorang yang hatinya baik, langsung timbul rasa senang, sebagaimana beberapa orang-orang kufar yang mengakui awal pertama kali bertemu dengan Rasul sadar bahwasanya itu wajah adalah bukan wajah orang yang jujur, bukan wajah pendusta, bukan wajah orang yang gila, bukan wajah orang ahli sihir. Tapi orang-orang munafikin bergaul banyak dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, punya lisan yang bagus, punya kecerdasan sebagian. Tapi tatkala hatinya buruk, terpalingkan. Maka butuh sabar, ya kawan. Butuh sabar di atas jalan ketaatan. Dan butuh sabar dalam menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan. Serta yang ketiga, sabar dalam ujian dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan. Ujian apapun. Nah, sekarang kita masuk pada perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najri rahimahullahu ta'ala berikutnya. Wa dalilu qawluhu ta'ala wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu surat Al-'Asr, secara sempurna dari awal sampai akhir. Dan ketahuilah ikhwani fillah bahwasanya dalil tentang perkara ini bukan hanya surat ini saja, tapi banyak sekali dalil yang menunjukkan wajibnya seorang berilmu, wajibnya beramal, wajibnya berdakwah, dan wajibnya bersabar. Banyak sekali dalil, tapi dipilih surat Al-'Asr ini dikarenakan pada surat ini
terkumpulkan 4 perkara tersebut secara keseluruhan. Dari sekian dalil-dalil yang terpisah-pisah yang menyebutkan tentang 4 perkara tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah kumpulkan dalam surat Al-Asr yang butuh untuk kita mentadaburinya. Karena surat yang pendek ini, akhwani fillah, padanya faedah yang sangat agung bagi seorang yang mampu mengambil pelajaran dari surat tersebut. Dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala katakan wal 'asr. Allah bersumpah. Wawu di sini wawul qasam. Wal 'asri, demi masa. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki dari kalangan makhluknya. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, li'anna iksamahu bi makhluqatihi min babi madhihi wa tsana'i 'alaihi wa dzikri ayatihi. Ini di antara hikmah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sebagian makhluk-makhluknya. Di antara hikmahnya disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa jilid yang pertama halaman 345. Kenapa? Li'anna iksamahu bi makhluqatihi min babi madhihi wa tsana'i 'alaihi. Yang pertama, dikarenakan sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya itu masuk dalam kategori pujian dan sanjungan. Pujian dan sanjungan untuk makhluk tersebut. Atau min babi madhihi wa tsana'i 'alaihi, masuk dalam apa? Pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah menciptakan makhluk tersebut. Nah, ini makna yang kedua, ya kawan. Kita ulangi. Hikmah dari apa? Bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya, karena dhamirnya di sini semuanya kembali kepada Allah. Min babi madhihi wa tsana'i 'alaihi, masuk dalam kategori apa? Pujian dan sanjungan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi mana? Ketika Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya, wal 'asr, wad duha, wal fajr, dan seterusnya, dari sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Quran, wattin, bahkan pada sebagian buah-buahan, wattin, wazaitun. Nah, ini masuk dalam kategori apa? Pujian dan sanjungan untuk Allah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian hikmah yang kedua, wa dzikri ayati, masuk dalam kategori penyebutan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat jenis yang mana? Indak ya Ridwan? Ayat kauniyah, ahsanta. Karena ayat-ayat Allah terbagi menjadi dua, ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyah. Ayat syar'iyah berupa ayat-ayat Al-Quran, Alkitab yang diturunkan kepada para rasul. Dan ayat kauniyah adalah berupa makhluk-makhluk ciptaan Allah di alam semesta ini. Tayyib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah dengan apa saja yang Dia kehendaki. Dan ini juga menunjukkan pemenuhan terhadap perkara yang Allah bersumpah dengannya, bahwasanya itu adalah hal-hal yang menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk, akhwani fillah, maka tidak boleh bagi mereka bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dalam sahihain, "Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut." Siapa saja yang mau bersumpah, man kana halifan falyahlif billah, maka bersumpahlah dengan nama Allah, demi Allah. Kalau dalam bahasa Arab, wallahi atau billahi atau tallahi. Ini 3 huruf untuk bersumpah. Siapa saja mau bersumpah, maka bersumpahlah dengan nama Allah. Aw liyasmut, atau dia diam, tidak usah sumpah. Kenapa? Karena kalau sampai dia bersumpah dengan selain nama Allah, jatuh dalam kategori syirik. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Umar yang lain di luar sahihain, man halafa bi ghairillah faqad asyrak. Siapa saja yang bersumpah dengan selain nama Allah, maka sungguh dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Kemudian bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan al-'asr, ikhwan. Yang makna al-'asr adalah az-zaman, waktu. Baik. Sebagian memanakan dengan apa? Dengan salat asar atau dengan waktu asar, tapi yang rajih bahwasanya wal asri ini mencakup waktu secara keseluruhan, karena mana al asr ay ad-dahr, itu waktu yang kita lalui. Dan bersumpahnya Allah Subhanahu wa taala dengan waktu ini dikarenakan 2 perkara utama. Yang pertama li ahammiyati, karena pentingnya waktu. Waktu ini perkara penting, apa? Oleh karena itulah seorang yang tidak mengetahui pentingnya waktu, dia akan masuk dalam kategori orang-orang yang merugi, sebagaimana nanti akan disebutkan dalam ayat setelahnya. Dan pentingnya waktu semakin jelas dengan apa? Dengan 3 perkara. Yang pertama, dikarenakan waktu adalah zaman untuk kaum mukminin mencari keuntungan, dan zaman bagi orang-orang kafir dan orang-orang fasik mendapatkan apa? Mendapatkan kerugian-kerugian. Zamanul arbah lil mu'minin wal khasair lil kafirin wal fasikin. Makanya waktu ini hendaknya kita manfaatkan. Kenapa? Karena zaman untuk kita bisa mencari keuntungan. Sedangkan orang kafir zaman untuk mengumpulkan kerugian-kerugian, walaupun di dunia, kawan, mereka mungkin adalah orang yang dianggap manusia paling beruntung, paling banyak labanya. Tapi apalah artinya dunia yang dia kumpulkan kalau ternyata dia termasuk orang yang merugi di akhirat. Maka kumpulkan bekal sebaik-baiknya di umur yang semakin bertambah hari, akhwanifillah, semakin apa? Dekat dengan akhir umur kita. Jadi umur kita semakin berkurang. Umur kita di dunia semakin berkurang. Bertambah hari semakin berkurang. Dan semakin dekat dengan ajal. Kemudian perkara kedua, lima fihi minal ibari wal ajaib lil mutafakkirin. Karena pada waktu itu padanya ada ibrah, ada pelajaran-pelajaran dan keajaiban-keajaiban bagi orang-orang yang mau memikirkannya dan mengambil pelajaran darinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala, akhwani fillah, berhubungan dengan waktu.
Allah apa? Bersumpah hampir dengan apa? Semua bagian-bagian waktu yang ada. Dalam surat Al-Asr Allah bersumpah dengan waktu secara umum, wal 'asr, demi masa. Pada surat yang lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan wadduha. Atau sebelumnya bahkan wal fajr, awal pertama kali. Wal fajr. Kemudian wadduha. Naam, wal laili idza saja. Waktu malam. Mulai dari pagi sampai malam. Nah, bagian-bagian waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Kenapa? Karena padanya ibrah. Kemudian yang menunjukkan pentingnya juga annahu yanquluna minad dunya ilal akhirah. Karena waktu itu memindahkan kita, ikhwan, dari dunia ini menuju ke akhirat. Karena dengan pergerakan waktu yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, akan mengantarkan kita kepada akhir yang telah ditetapkan. Akhir kehidupan kita, ajal kita. Makanya jangan sampai hari-hari kita kemudian berpangku tangan. Seandainya pun kita diperintahkan untuk di rumah, bukan kemudian di rumah cuma duduk-duduk, medang, ngopi, tanpa ibadah. Di waktu-waktu Covid ini. Pada sebagian tempat, pada sebagian daerah yang betul-betul harus berada di rumahnya, manfaatkan apa-apa yang dia mampu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak munajat, bukan berpangku tangan. Kenapa? Karena terus-menerus waktu ini akan berjalan, tidak berhenti. Makanya ibadah pun jangan berhenti. Kemudian hal kedua yang menunjukkan tentang pentingnya, hal kedua yang merupakan hikmah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan masa. Berarti ada 3 hal yang menunjukkan pentingnya tadi apa? Karena waktu itu adalah zamanul arbah lil mu'minin wal khasa'ir lil kafirin wal fasikin. Yang kedua, lima fiha minal ibar wal ajaib. Karena padanya ada pelajaran. Yang ketiga, karena apa? Waktu itulah yang memindahkan kita dari dunia ke akhirat. Zaman, modal kita. Kemudian sekarang kita kembali ke perkara yang merupakan hikmah Allah bersumpah dengannya. Yang kedua, lima fihi minat tadhkiri bil akhirah. Ketika Allah bersumpah dengan wal 'asr, pertama karena pentingnya. Kedua karena apa? Karena padanya peringatan untuk kita tentang hari akhir. Peringatan untuk kita tentang hari akhir. Bahwasanya masa itu ada akhirnya. Oleh karena itulah wajib untuk kita semua, ikhwani fillah, memanfaatkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u, kata penyair. Siapa yang hafal? Sudah hafal? Had. Nah, santai. Waktu itu anfasu ma'unita bihifdhi, yaitu perkara yang paling bernilai yang hendaknya engkau betul-betul menjaganya. Tapi wa arahu ashalu ma'alaika yadhi'u, aku melihatnya bahwasanya waktu itu adalah perkara yang paling mudah hilang darimu. Dan orang kalau kehilangan waktu, tidak merasa rugi. Tapi kalau sudah kehilangan uang 1 dirham,
uang 10.000 atau 1.000 saja dicari-cari ya Nabil. Nah, tapi kalau tidur seharian, nah, seorang terkadang tidak merasa rugi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan innal insana lafi khusrin. Tayyib. Inilah jawabul qasam. Allah katakan wal asr, ini sumpahnya. Kemudian jawabnya innal insana lafi khusr. Sungguhnya keseluruhan manusia sungguh-sungguh berada di dalam kerugian. Dan al-insan, perhatikan al-insan itu isim jenis, ikhwan. Dan diinginkan dengannya umum, mencakup semuanya. Nah, yang menunjukkan keumumannya, ada berapa hal yang menunjukkan tentang keumuman dari kata al-insan di surat ini. Ada dua hal utama. Yang pertama, karena apa? Ada alif lam. Al, innal insan. Al di sini, naam, al jinsiyah istighraqiyah dalam ilmu nahwu, dalam ilmu balaghah. Taib istighraqiyah yaitu yang menunjukkan bahwasanya semua yang masuk dalam jenis insan itu berada dalam kerugian. Hendak ya Faisal, antum masuk dalam jenis insan tidak? Hah? Yakin? Hah? Nah, yakin masuk dalam jenis insan karena kita manusia. Atau ada yang mengaku dirinya bukan manusia? Nah, al di sini mencakup keseluruhan manusia dari kalangan Bani Adam dan juga dimasukkan bahkan padanya ikhwanifillah jin. Para jin kenapa? Karena mereka juga diberi taklif. Mereka juga mukallaf, diberi pembebanan dengan syariat. Kemudian hal kedua yang menunjukkan tentang cakupan yang umum dari al-insan, dari al-insan ini dikarenakan setelahnya diberikan istitsna, pengecualian, menunjukkan bahwasanya yang awal itu mencakup semuanya. Semuanya manusia berada di dalam kerugian. Baru dikecualikan yang menunjukkan bahwasanya al-insan di awal itu mencakup semuanya. Maka siapa saja yang ingin keluar dari keumuman cakupan tersebut harus memenuhi hal-hal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam pengecualian. La fi khusrin, yang disebut dengan khusr yaitu apa? Kerugian. Dan seorang yang rugi, itu istilah rugi itu apa kira-kira? Orang rugi itu bagaimana orang rugi itu? Indah kayak apa Zaid? Asal makna seorang rugi dikatakan khasir yaitu apa? Ketika dia mendapatkan nuksan wa dhahabu ra'sil mal. Dia mendapati kekurangan atau apa? Modal pokoknya hilang. Itu rugi. Orang jualan kalau modal pokoknya kemakan, rugi enggak? Minimal kurang modalnya ya Bang Mujahid. Nah, jualan kok modalnya kemakan, rugi. Apalagi sampai ludes. Nah, apalagi sampai habis. Makanya sebagian salaf ikhwani fillah mengatakan, nah, ta'allamtu makna suratil asri min bai'ithal jin. Aku belajar ya makna dari surat Al-Asr ini dari seorang penjual apa? Penjual es. Di mana kira-kira penjual es? Hah? Makanya jangan jualan es ya, Pak. Kalau nggak punya freezer yang banyak. Nah ini sebagian salah mengatakan aku belajar makna surat Al-Asr dari penjual es. Kenapa?
kana yasihu wa yaqul irhamu man yadhubu ra'su malih. Maka dia berteriak-teriak minta dikasihani agar pada beli. Kasih inilah orang yang apa? Yang modalnya apa? Modalnya mencair. Modalnya meleleh. Ya. Jualan es. Nah, kalau sudah meleleh ya bangkrut. Esnya habis. Nah, modalnya ikut meleleh. Baik. Maka si salaf tadi ya, faqultu hadza ma'na innal insana lafi khusrin. Sungguhnya manusia berada dalam kerugian sebagaimana es itu mencair ikhwan fillah dalam beberapa menit. Demikian pula apa umur kita. Umur kita akan apa? Akan habis. Tadi setahun berlalu, 2 tahun, demikian seterusnya. Dan tidak akan bisa balik. Demikian pula kalau sudah cair, gimana? Mau dikulkaskan lagi ya modal lagi ya tidak? Tambah modal lagi. Nah ini innal insan lafi khusrin. Dan perhatikan pada penegasan Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya lafi khusrin, ikhwan. Allah Subhanahu wa taala kuatkan tentang berita bahwasanya semua manusia itu berada dalam kerugian di surat ini dengan beberapa penguatan. Ada 4 penguat. Agar kita betul-betul yakin, tapi dalam keadaan demikian banyak manusia tidak sadar kalau dirinya sebenarnya berada di dalam kerugian kalau tidak mengusahakan 4 perkara yang Allah sebutkan. Yang pertama apa? Umar, dengan adanya sumpah, dengan adanya qasam di awal. Karena Allah tidak akan bersumpah dengan suatu hal kecuali untuk perkara yang penting. Yang kedua, karena didatangkan dengan inna setelahnya. Wal asr sudah bersumpah masih ditambah inna. Kemudian yang ketiga apa? Adanya lam. Lam apa namanya ini? Arin. Lam muzahlaqah. Yang dia asalnya adalah lamut taukid. Nah, lamut taukid. Tapi tatkala bertemu dengan inna, dia butuh bergeser. La fi khusrin. Yang keempat ini kira-kira apa? Pada huruf dzarfiyah fi, ikhwan. Fi. La fi khusrin menunjukkan bahwasanya manusia betul-betul tenggelam dalam apa? Dalam kerugian. Betul-betul masuk. Nah, betul-betul masuk dalam kerugian tersebut. Karena yang diinginkan penguatan apa? Penguatan mereka itu merugi sekarang. Innal insan lafi khusrin. Kan khabar yang diinginkan kan khusrnya, ya tidak? Ini. Makanya khabar ini dikuatkan betul-betul mereka itu berada di dalam kerugian, betul-betul tenggelam. Seakan-akan mereka apa? Betul-betul ya tidak terluputkan dari perkara ini. Sehingga dengan ini sangat jelas hampir-hampir manusia, ikhwan, tidak bisa keluar dari apa? Kerugian tersebut. Di mana dia kehilangan modalnya atau minimal apa? Berkurang modalnya. Demikian pula kita, minimal apa? Berkurang umur kita dalam keadaan tidak mendapatkan untung. Hari berganti, tapi kita tidak mendapatkan untung dengan amalan soleh atau ilmu, atau dengan berdakwah, atau dengan bersabar. Atau bahkan sebagian manusia betul-betul merugi, modal utamanya hilang. Hari itu sudah hilang, tidak ada faedah apa-apa, tidak ada terucap satu zikir pun dari mulutnya, wal'iyadzubillah. Dan ini keadaan orang-orang kafir.
Makanya banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayah, sehingga dia mengetahui perkara ini, ikhwan, kemudian mengusahakan untuk bisa keluar dari kerugian itu. Baik itu kerugian yang sifatnya mutlak, dan ini bihamdillahi azza wa jal, kalau kita tetap istiqamah di atas agama ini, selamat dari kerugian tersebut. Karena kerugian ada dua jenis, yaitu khusrun mutlak, kerugian yang sifatnya mutlak. Inilah apa? Kerugian orang-orang kafir dan orang-orang munafik, yang Allah Subhanahu wa taala katakan khasirad dunya wal akhirah. Mereka rugi dunia dan akhirat. Dalam ayat di surat Az-Zumar Allah katakan, "Qul innal khasirina alladziina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ala dzalika huwal khusranul mubin." Sesungguhnya orang-orang yang betul-betul merugi secara mutlak adalah orang-orang yang merugikan dirinya dan keluarganya pada hari kiamat. Ketahuilah bahwasanya demikian itu kerugian yang nyata. Kenapa? Karena kekal di dalam neraka jahanam. Kemudian kerugian yang kedua, khusrun naqis, yaitu kerugian yang sifatnya pengurangan dari apa? Dari keuntungan yang seharusnya dia dapat. Atau dikatakan khusrun juz'iyyun muqayyad, yaitu kerugian sebagian saja. Berbeda dengan kerugian yang mutlak tadi. Ini kerugian yang sifatnya sebagian. Seperti misalnya apa? Seorang yang terluputkan darinya suatu amalan soleh yang seharusnya dia mampu melakukan, tapi tidak dia lakukan. Ini rugi, ya kawan. Tapi kerugian yang juz'i, kerugian sebagian. Contohnya yang sangat jelas bagaimana seorang sahabi memahami sisi ini, ya kawan. Bahwasanya orang kalau terluputkan darinya amalan soleh merasa sangat merugi. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas, annahu kana qa'idan 'inda Abdullah bin Umar, bahwasanya suatu ketika Sa'ad bin Abi Waqqas ini duduk-duduk di sisi Abdullah bin Umar. Ittala'a Khabbab sahibul Maqsurah faqala ya Abdullah bin Umar ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah. Tiba-tiba muncullah Khabbab. Kemudian dia mengatakan, wahai Abdullah bin Umar, tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha thumma tabi'aha hatta tudfan kana lahu qiratan min ajrin kullu qiratin mithlu Uhudin. Siapa saja yang keluar bersama dengan jenazah dari rumahnya dan menyolatinya, kemudian mengikutinya sampai dikuburkan, ikut menyolati, kemudian mengikuti sampai selesai penguburan, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahu qiratani min ajrin, dia mendapatkan 2 qirat berupa pahala. Kullu qiratin mithlu Uhud, dan masing-masing qirat itu seperti gunung Uhud. Coba lihat, pahala yang besar berarti. Wa man shalla 'alaiha thumma raja'a kana lahu minal ajri mithlu Uhud, dan siapa saja yang menyolati jenazah tersebut kemudian pulang, tidak ikut sampai dikuburkan, maka dia mendapatkan pahala seperti 1 gunung Uhud saja. Nah, Khabbab mendatangi Abdullah bin Umar menanyakan hal ini. Fa arsala Ibnu Umar Khabbaban
atau Khubaban ila Aisyah yas'aluha an qauli Abi Hurairah. Masih belum yakin ini. Biasa terkadang seorang yang tadinya tidak meyakini itu akhwan, kemudian datang sesuatu baru tapi sesuatu yang besar. Yang dia kemarin tidak mengamalkannya, terasa kurang puas. Ingin mendapatkan lebih kuat lagi berita untuk hatinya tenang. Bukan karena menuduh Abu Hurairah fasik, tidak. Tapi ingin mendapatkan ketenangan hati. Dan boleh seorang mencari penguat suatu berita, akhwan, walaupun yang menyampaikan berita itu orang yang dia percayai, tapi ingin lebih menguatkan, kemudian mencari penguat, mencari berita dari yang lain, ini boleh. Abdullah bin Umar akhirnya mengutus Khubab untuk bertanya kepada Aisyah tentang perkataan Abi Hurairah ini, tsumma yarji'u ilaihi fayukhbiruhu ma qalat. Kemudian setelah sampai ke Aisyah bertanya, kemudian balik lagi ke Abdullah bin Umar, kemudian menyampaikan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Yang disampaikan oleh Aisyah, shadaqa Abu Hurairah. Benar Abu Hurairah pada perkataan yang dia sampaikan. Maka lihat, fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ardha thumma qala laqad adha'na qararita katsirah. Saat itu dia sambil nunggu, sambil ya gelisah ya. Dulu tidak mengamalkan ini. Dia sambil pegang-pegang pasir. Setelah datang berita itu ternyata benar, dia lempar pasir yang ada di tangannya, kemudian dengan perasaan penuh penyesalan, mengatakan laqad andana qararita katsira, sungguh kita telah menyanyiakan kirat-kirat yang banyak. Nah, dulu paling sholat saja pulang. Sholat terus pulang, tidak ikut mengikuti sampai pekuburan. Ini contoh khusrun juz'i, yaitu kerugian yang sifatnya parsial, sebagian saja. Dan dalam sebagian riwayat, dalam riwayat Bukhari, kalau tadi lafadznya Muslim, dan asal hadis muttafaqun alaih. Tayyib, laqad farratna fi qararita katsirah. Sama, sungguh kita telah menyepelekan, menyia-nyiakan kirat-kirat yang banyak, pahala beruhud-uhud gunungnya, ya bergunung-gunung yang sangat banyak. Subhanallah. Ini sahabat ya kawan, karena mereka semangat. Dan kita sekarang, sebagian kaum muslimin menyia-nyiakan pahala jamaah, padahal dia mampu. Kita berbicara tentang seorang yang mampu sebenarnya, dan dalam kondisi aman untuk menunaikan jamaah, tapi dia sia-siakan. Betapa banyak pahala yang disia-siakan. Adapun tempat yang memang kondisinya mengkhawatirkan dengan wabah ini, itu beda masalahnya. Sekarang yang masuk dalam penyanyian ini tentunya yang mungkin dia di samping masjid, orang-orangnya itu saja, tidak ada zon, tidak ada kekhawatiran orang-orangnya terkena virus yang sedang mewabah ini. Kemudian mereka meninggalkan masjid tersebut, tidak menunaikan Jum'ah dan jamaah padanya, dengan alasan taat pemerintah. Ini kekeliruan yang sangat betapa banyak kerugian yang didapat dikarenakan menyanyiakan pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ini sisi, dan sisi yang lain, hilangnya syiar Jum'ah dan jamaah, bahkan Id merupakan syiar di antara syiar besar kaum muslimin. Nasallallahu taufiq wal hidayah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala kecualikan illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Illa adalah kita ketahui bersama merupakan kata untuk mengecualikan. Dan adanya pengecualian ini ikhwani fillah padanya dua faedah. Yang pertama, tasliyatun lil mu'min min fawati umrihi wa syababi. Sebagai hiburan bagi seorang mukmin tentang hilangnya umur dan waktu mudanya dulu. Ketika dia membaca surat ini, wal 'asr innal insana lafi khusrin. Oh, manusia semuanya merugi. Kemudian Allah berikan pengecualian illah. Nam illal ladzina amanu wa amilus shalihat dan seterusnya. Ini ada hiburan bagi orang yang beriman. Sehingga dia bisa mengejar hilangnya umur-umur yang telah lewat dengan apa? Dengan menambah amalan soleh di hari-hari yang dia lalui. Dulu mungkin dia belum sadar, belum mendapatkan hidayah, di masa mudanya dia sia-siakan. Sekarang waktunya untuk bisa mencapai sesuatu yang lebih baik. Kemudian yang kedua, tanbihun ala anna kullama da'aka ila ta'atillahi fahuwa al-fawz wal falah. Sebagai apa? Tanbih, peringatan bahwasanya semua perkara yang mengajakmu kepada ketaatan kepada Allah, maka itulah apa? Itulah kesuksesan dan kebahagiaan yang hakiki. Dan sebaliknya, wa kullu ma syaghalaka 'anillahi bighairihi fahuwal khasar wal fasad. Dan semua perkara yang menyibukkanmu dari Allah dengan perkara-perkara yang lain, maka itulah kerugian dan kerusakan. Sehingga dia apa? Dikecualikan illah. Nah, golongan pertama yang dikecualikan alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Dan pembahasan tentang iman telah kita ketahui bersama, ikhwan. Harus terkumpul padanya i'tiqad fil qalb wal qaul bil lisan wa amalun bil jawarihi wal arkan. Harus ada keyakinan yang kokoh dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diwujudkan dengan amalan anggota badan. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini pertegas lagi bahwasanya butuh amalan soleh. Makanya golongan kedua, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang beramal soleh, yaitu menunaikan apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Naam, dan mencakup hak-hak Allah juga hak-hak sesama hamba. Dan suatu amalan ketika disebutkan seperti ini amalan soleh, amalan yang soleh berarti harus terkumpul padanya ikhlas dan mutaba'ah. Karena itulah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watawasau bil haq, golongan yang keempat. Tawasau yaitu saling berwasiat. Berarti apa? Saling nasihat menasihati. Dan bil haq yang dimaksud ikhwani fillah, al haq adalah apa? Al iman wa tauhid wa huwa ad-dinu kulluh. Iman dan tauhid, dan bahkan apa yang dimaksud adalah agama ini secara keseluruhannya. Saling wasiat mewasiati dengan al haq, dengan kebenaran, yaitu dengan agama ini. Mencakup keseluruhannya, baik perkara yang wajib maupun perkara yang mustahab. Dan itulah dakwah. Kemudian watawasau bis sabr, dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Nah, setelah apa? Menjelaskan al-haq,
Orang yang sudah dijelaskan al-haq, sudah tahu kebenaran, ikhwan, kita butuh saling wasiat-mewasiati untuk apa? Bersabar. Nah, karena banyaknya ujian-ujian di atas jalan al-haq ini. Dan ini sungguh makna surat ini, subhanallah. Kalau kita betul-betul mentadaburinya, butuh sabar. Karena telah kita ketahui, ya, kesabaran merupakan perkara yang darurat untuk ada pada diri kita. Kenapa? Karena hidup mesti ada ujian. Apalagi seorang berjalan di atas kebenaran, ikhwan. Ujian itu dari diri kita sendiri, dari keluarga, anak istri, dari lingkungan, dari yang lain. Banyak. Karena memang keadaannya apa? Keadaannya kalqabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Sayati alan nasi zamanun al-qabidu lidinih kalqabid alal jamar. Akan ada datang orang yang kokoh memegang agamanya seperti seorang memegang bara api. Hadits Anas dimasukkan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dalam As-Sahihah. Sehingga ikhwani fillah, Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala disebutkan di sini, kata Syekh, qala Syafi'i, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafathum." Seandainya saja Allah tidak menurunkan hujjah atas makhluknya kecuali surat ini, maka cukup bagi mereka. Maksudnya apa? Bukan berarti cukup, tidak perlu penjelasan syariat. Maksudnya cukup untuk tegaknya hujjah, bahwasanya mereka kalau tidak mengusahakan 4 perkara ini mesti akan jatuh dalam apa? Mesti akan jatuh dalam apa? Hudzaifah? Dalam kerugian. Itu maksudnya. Baik. Seandainya Allah tidak turunkan kecuali surat ini, maka cukup untuk menegakkan hujjah atas manusia, untuk mereka beriman, untuk mereka beramal saleh, untuk mereka saling wasiat mewasiati dengan kebenaran dan saling wasiat mewasiati dengan kesabaran. Cukup. Dan kalau diwujudkan 4 perkara ini, manusia ya selamat. Ini riwayat yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Adapun dalam tafsir Ibnu Katsir, lafadznya lain, akhwan. Nah, dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, "Lau tadabbaran nasu hadhihi surah lawasi'athum." Seandainya manusia mentadaburi surat ini, maka sungguh itu cukup bagi mereka. Cukup apa? Cukup untuk mereka mengusahakan agar keluar dari kerugian. Dan disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan lafaz yang lain dalam kitab Al-Istiqamah. Lau fakkaran nasu kulluhum fi suratil asri lakafathum. Kalau seandainya manusia keseluruhannya memikirkan surat Al-Asr, maka itu cukup bagi mereka. Dalam artian apa? Cukup untuk mereka seharusnya mengusahakan agar keluar dari kerugian, baik kerugian yang sifatnya mutlak maupun kerugian yang sifatnya muqayyad atau parsial. Dan ini penting dipahami, menunjukkan fikih Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, makanya akan diriwayatkan oleh sebagian sahabat bahwasanya kebiasaan sahabat dulu kalau mereka beranjak dari majelis-majelis mereka ketika berkumpul, biasanya saling berwasiat dengan surat Al-Asr ini. Dengan surat Al-Asr. Karena memang kalau kita mentadaburinya sungguh cukup untuk kita giat dalam apa? Memupuk keimanan. Dan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berdalil dengan ayat ini untuk masalah ilm dengan poin pertama, illal ladzina amanu. Kenapa? Karena iman tidak akan mungkin bisa terwujud dengan kokoh kecuali dengan ilmu. Yang bisa menumbuhkan iman ya ilmu, ikhwan. Maka pupuklah iman dengan ilmu. Dengan ilmu. Karena semakin seorang mengilmui tentang Allah, semakin mengilmui tentang syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, imannya semakin kuat. Ini seharusnya. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdalil tentang
4 perkara: ilm, amal, dakwah, kemudian sabar. Yang pertama apa? Enggak ada penyebutan ilmu, ya tidak? Pendalilannya bagaimana? Dari lafaz illal ladzina amanu. Karena iman tidak mungkin bisa bisa kokoh dan bertambah kalau tidak dibangun dengan ilmu. Jadi antara iman dan ilmu berbanding lurus. Berbanding lurus. Makanya orang yang paling berilmu di kalangan umat ini, orang yang paling berilmu siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling berilmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari kalangan umat setelahnya, yaitu Abu Bakar. Kenapa? Dia yang paling berilmu dari kalangan sahabat. Makanya digelari dengan Siddiq, karena kokohnya keimanan beliau. Maka wujudkan ilmu, ikhwani fillah. Dan ilmu tentang tauhid, ilmu ghayah, jangan sampai seorang menyia-nyiakannya. Nas'alullah ta'ala at-taufiq was-sadad, walhamdulillahirabbil alamin.